Kalau saya melihat praktis tidak ada pengaruhnya juga untuk proses pengambilan keputusan yang akan datang gitu. Karena apa, dari segi kontribusi terhadap threshold itu tidak ada kontribusi thresholdnya. Kemudian juga ya PDI Perjuangan sendiri bisa mengusung sendiri gitu ya. Nah, ya, kemudian juga kalau kita lihat bahwa ini apakah akan berpengaruh terhadap nanti di dalam keputusan, itu setelah keputusan nanti itu belum bisa kita duga juga gitu. Nah, sehingga sebenarnya apa yang diputuskan oleh teman-teman dari PSI ini sebenarnya lebih untuk kepentingan itu tadi, ya dugaan mereka mungkin bahwa ini akan berpengaruh terhadap kotel efek terhadap partainya nanti di dalam pilpres nanti. Gitu. Sementara kalau buat dari segi PDI Perjuangan ya praktis. Masa dalam masa demokrasi yang terbuka ini kemenangan bisa ditentukan. Nah, jadi kita ini pertanyaan retoris yang pura-pura kita heran. Padahal ya begitulah faktanya. Maybe ya. Coba kita bacakan apa yang dia tuliskan, dan jangan lupa sobat RH sekalian, dengan adanya polling ya, pollingnya adalah 2 polling itu masih berlangsung. Setelah Jokowi dukung Ganjar, apakah Prabowo sebaiknya mencalonkan diri jadi presiden? Sudah 69.000 yang voting, terus mencalonkan 64%, berhenti mencalonkan 36%. Kalau pilpres diadakan saat ini, siapa yang Anda pilih sesuai abjad? 63.000 ya, 63.000 yang voting. Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 6%. Pak Ganjar ini kan kalau kita lihat dari ini mundur sedikit ke belakang, beliau ini adalah benar-benar kader sejati yang mulai dari bawah. Kemudian kita lihat lalu karirnya naik seperti biasa, seiring kenaikan prestasi karirnya dihajar juga kanan kiri, dan beliau tetap bertahan kan, karena dalam politik itu siapa yang paling bisa survive bertahan itulah pemenang ya, kira-kira begitu. Dan Pak Ganjar membuktikan sebagai kader pemenang, anggota DPR, kemudian gubernur 2 kali, dan sekarang ditingkatkan penugasan partainya menjadi capres. Pak Ganjar ya mungkin bukan tipe orang yang pelit soal informasi, karena semua prestasi bisa diakses, apalagi sekarang ya. Teman-teman relawan juga sudah bisa mengakses apa saja yang sudah dikerjakan Pak Ganjar, banyak sekali ya. Nggak cukup 4 hari saya sebutkan di sini. Kira-kira seperti itu. Dan tentu Bu Mega sebagai ketua umum partai yang bukan hanya senior, tapi juga memiliki kemampuan yang kita sendiri tidak tahu, perhitungan yang cukup matang. Bukan merekrut ya, mengusung gitu ya, orang-orang terbaik itu tidak melulu harus dari internal partai politik gitu. Tentunya ketika kita melakukan assessment terhadap seseorang, apakah orang ini layak atau tidak, apakah orang ini berkinerja baik atau tidak, tentu kita harus membuka pikiran kita tentang orang terbaik bisa saja berasal dari warna jaket yang lain, kurang lebih seperti itu ya. Dan inilah yang kami lakukan, yaitu setelah kami melakukan assessment, lalu hasil assessment tersebut kami lempar kepada rakyat, dan ya rakyat menginginkan Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi bahwa kemudian PSI tidak berkomunikasi dengan Pak Ganjar misalnya, ya memang ini berangkatnya dari semangat kami yang tadi, bahwa kami ingin mendemokratisasi pemilu gitu. Kami ingin menjadi penyambung ya antara para elit politik. Selepas deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi perasaan lega. Bagi dia yang diinginkannya sudah tercapai, tinggal menunggu tanggal Pilpres 2024. Ganjar akan unggul di quick count hitung cepat KPU pada 14 Februari 2024. Beberapa hari kemudian KPU mengumumkan secara resmi bahwa Ganjar terpilih dengan perolehan suara 65%. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bagi capres yang kalah silahkan datangi Mahkamah Konstitusi untuk menggugat. DMK sudah siap menunggu Ketua Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi. Gugatan hampir pasti ditolak karena kalaupun diterima mana mungkin Ganjar dikalahkan. Pencapresan si penggemar film porno itu berlangsung di Istana Batu Tulis di Bogor.
Dari sini Jokowi bermobil berjam-jam bersama Ganjar menuju Jakarta. Geger, Haji Giring kena sentil gegara ada kader PSI nanya ke Ganjar soal hukuman orang nonton bokep. Kutip dari Populis Jakarta, loyalis Ganjar Pranowo John Sitorus mencolek Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Dedek Prayudi alias Uki. John heran mengapa ada anggota PSI yang membuat pertanyaan terkait kesukaan Ganjar Pranowo menonton film bokep alias porno. Bro Dedek Prayudi, Anda sebagai Ketua DPP PSI, saya ingin bertanya, mengapa ada anggota PSI membuat pernyataan seperti ini? Tulis John dikutip populis.id pada Jumat 21 Juli 2023. Menurut John, apa yang dikatakan Ganjar kemudian viral di berbagai platform media sosial merupakan pertanyaan, bukan pernyataan. Argumen Pak Ganjar kan pertanyaan, bukan pernyataan, katanya. Atas kelakuan kader PSI tersebut, John mengaku kecewa dengan partai pimpinan Giring Ganesa itu. Terlebih, PSI adalah salah satu partai pendukung Ganjar sebagai capres. Izinkan saya kecewa dengan PSI jika kualitas kadernya begini. Makin kesini makin murahan, jelas John. Asal rekrutmen kah atau bagaimana? _Giring Ganesa, tanya John. Sebelumnya, seorang kader PSI, Nela G. Tobing, mengungkit kembali kebiasaan yang pernah diakui oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Nela dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya bertanya kepada Ganjar yang merupakan sarjana hukum, pasti mengetahui hukuman bagi seseorang yang suka menonton film bokep alias porno. Izin tanya Pak Ganjar, Anda kan ngaku sering nonton bokep, Anda sarjana hukum. Coba Pak, pasti Bapak tahu hukuman bagi orang yang suka nonton bokep. Bisa kena pasal, tapi kenapa Pak Ganjar gak dipanggil pihak berwenang? Tulis Nela disertai emotikon tertawa, dikutip populis.id pada Jumat 21 Juli 2023. Nela menjelaskan hal itu berkaca pada kasus komika Marcel Widianto. Seperti diketahui, dia sempat diperiksa polisi karena membeli 76 video bokep dari OnlyFans. Sebelumnya, seorang kader PSI, Nela G. Tobing, mengungkit kembali kebiasaan yang pernah diakui oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Nela dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya bertanya kepada Ganjar yang merupakan sarjana hukum, pasti mengetahui hukuman bagi seseorang yang suka menonton film bokep alias porno. Izin tanya Pak Ganjar, Anda kan ngaku sering nonton bokep, Anda sarjana hukum. Coba Pak, pasti Bapak tahu hukuman bagi orang yang suka nonton bokep. Bisa kena pasal, tapi kenapa Pak Ganjar gak dipanggil pihak berwenang? Tulis Nela disertai emotikon tertawa, dikutip populis.id pada Jumat 21 Juli 2023. Bro Dedek Prayudi, Anda sebagai Ketua DPP PSI, saya ingin bertanya, mengapa ada anggota PSI membuat pernyataan seperti ini? Tulis John dikutip populis.id pada Jumat 21 Juli 2023. Nela menjelaskan hal itu berkaca pada kasus komika Marcel Widianto. Seperti diketahui, dia sempat diperiksa polisi karena membeli 76 video bokep dari OnlyFans.